Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatir Rahman Ismail akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai tanaman tapak dara sebagai tanaman obat. Tanaman tapak dara dikenal juga dengan istilah atau nama lain Catharanthus roseus L., yaitu salah satu tanaman yang tersebar luas di daerah tropis. Tanaman ini mulanya itu berasal dari Madagaskar. Nah, dikenal juga dengan nama Madagaskar periwinkle. Kemudian tanaman tapak dara ini sudah ada di seluruh daerah tropis seperti Cina, India, Indonesia, Australia, Amerika Utara, dan Selatan. Dan tapak dara ini ternyata bisa tumbuh baik dari daratan rendah sampai di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Pohon tapak dara seperti semak tegak, tingginya bisa mencapai 1 meter. Kemudian batangnya itu mengandung getah berwarna putih susu dan berbentuk bulat dengan diameter berukuran kecil, berkayu beruas, bercabang dan berambut sangat lebat. Daunnya itu berbentuk bulat telur, kemudian berwarna hijau dan diklasifikasikan sebagai daun tunggal. Panjang daun sekitar 2-6 cm dan lebarnya berkisar 1-3 cm. Kemudian tangkai daunnya sangat pendek. Bisa kita lihat seperti gambar di atas. Lalu warna bunganya itu berwarna violet. Ada juga berwarna merah rosa. Kemudian ada juga berwarna putih, putih dengan bintik merah. Ada yang ungu, ada juga bunga dengan warna kuning pucat. Kelopak bunganya itu kecil, berbentuknya seperti paku. Kemudian mahkota bunga berbentuk trompet dan ujungnya melebar. Tapi bunganya datar, terdiri dari tajuk bunga berbentuk bulat telur dan ujungnya runcing menutup ke kiri. Kandungan senyawa metabolit dalam tapak dara yang berfungsi senyawa metabolit sekunder dari tapak dara. Senyawa ini diproduksi itu hanya dalam jumlah sedikit, tidak menerus, untuk mempertahankan diri dari habitatnya, dan tidak berperan penting dalam proses metabolisme utama. Pada tanaman, senyawa metabolit sekunder memiliki beberapa fungsi di antaranya, yaitu sebagai atrakan untuk menarik serangga penyerbuk, kemudian untuk melindungi dari stres lingkungan, kemudian sebagai pelindung dari hama atau penyakit, lalu juga sebagai pelindung terhadap sinar ultraviolet, kemudian juga bisa digunakan sebagai zat pengatur tumbuh, dan sebagai alelopati, yaitu untuk bersaing dengan tanaman lain. Jalur pembentukan metabolit sekunder itu ada 3 macam. Yang pertama, ada jalur asam malonat asetat. Senyawa metabolit sekunder ini yang dihasilkan yaitu asam lemak,
laurat, miristat, palmitat, stearat, oleat, linoleat, linolenik, gliserida, poliasitelin, fosfolipida, dan glikolipida. Kemudian yang kedua yaitu jalur asam sikimat. Jalur asam sikimat ini menghasilkan asam sinamat, fenol, asam benzoik, lignin, coumarin, tanin, asam amino, benzoik, dan kuinon. Kemudian yang terakhir yaitu jalur asam mevalonat asetat, menghasilkan senyawa essential oil, squalene, monoterpenoid, mentol, korosinoid, steroid, terpenoid, sapogenin, dan geraniol. Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat untuk tanaman tapak dara yaitu seluruh bagian tanamannya dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk obat penenang, menurunkan tekanan darah tinggi, menyembuhkan penyakit hati, dan tumor. Namun di Indonesia sendiri banyak yang menggunakan daun tapak dara sebagai obat. Daun tapak dara sendiri yaitu berkhasiat sebagai diuretik, hipotensif, sedatif, hemostatis yang diketahui mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin. Kemudian pengekstrakan tapak dara juga mempunyai khasiat antimikrobial serta dapat digunakan sebagai obat mempercepat kesembuhan luka. Ada beberapa macam produk-produk yang dihasilkan dari tapak dara. Di Indonesia sendiri, produk-produk yang dihasilkan dari tapak dara itu dikemas diantaranya berupa kapsul, bahan kering, serbuk untuk dikonsumsi sebagai obat asam urat, pegal linu, nyeri otot, nyeri tulang, kolesterol, tumor, leukemia, kanker payudara, diabetes, dan lain-lain. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.